Kalau perusahaan itu bertumbuh, artinya kan kita ada space untuk dibagikan kepada tentu orang-orang yang berkontribusi. Dibaginya dari laba atau Dari laba dong. atau saham? Nggak pernah saham berarti? Bisa laba, kalau perusahaannya sudah TBK, Ya. itu bisa saham. Oke. Tapi kalau perusahaan you masih tertutup, itu nggak bisa saham. Oke. Kenapa? Karena kalau perusahaan tertutup, harga sahamnya itu kan nanti terjadi perdebatan. Kalau misalnya karyawan atau mungkin sudah level tinggi ya, mungkin level CEO atau director, misalnya dia mau keluar, tapi dia mau ngelepas sahamnya. Nah kalau tertutup kan susah. Ya. You asalnya memberi, tapi waktu dia mau keluar, dia tidak mau dikasih X value, dia maunya X value gitu. Nah itu akhirnya kan you jadi nggak happy kan, betul nggak? Tapi kalau TBK nggak ada masalah, kan sudah ada harga pasar. CEO yang lebih hebat, itu mereka yang lebih visioner atau yang jago operasi, Pak? Yang visioner. Oke, kenapa? Coba bisa jelaskan, Pak. Karena kalau sudah mempunyai visi yang jangka panjang yang tajam ya untuk operasional kan bisa mencari timnya ya. Oke. Jadi visioner lebih penting nih Pak, CEO? Iyalah, ya pasti. Dibanding cuma operational excellence saja kurang nih berarti ini? Kurang. Karena Oke. kalau operation kan cuma satu aja. Oke. Padahal company itu tidak hanya membutuhkan excellent operation. Ya. Karena dia kompleks. Betul. 360 degree. Cara bangun culture yang bertahan itu gimana Pak di sebuah company? Pak Hermanto mungkin karyawan berapa? 35.000 lebih ya? Iya. Dan setiap tahun bertumbuhnya bisa double digit. Ya, bisa double digit karyawan. Double digit. Luar biasa. Ini gimana Pak cara untuk set culture-nya itu? Kan ini kan saya sempat jalan-jalan sedikit ya Pak di sini ya. Tiap ada Pak Hermanto semua Pak Hermanto gitu. Semangat, semangat. Semangat. Gimana cara bikin culture seperti itu? Ya kami punya budaya ini kita samakan semua di seluruh perusahaan. Iya kayaknya agak sama tuh Pak, dari budaya desainer cinta atas sampai bawah sama. Budayanya kami cinta. Jadi customer focus, integrity, ada nasionalisme, tapi akhirnya N-nya kita masukkan di integrity. Terus ada teamwork dan agility. Karena ini penting untuk perusahaan yang lagi bertumbuh ya. Mempunyai satu fondasi supaya kita itu kokoh. Perusahaan ini kan game capital allocation sebenarnya kan. Kalau di level Pak Hermanto yang meeting adalah sebagai seorang capital allocator. Ibaratnya Warren Buffett kan juga sebenarnya pengusaha kan, di mana dia alokasi capitalnya. Gimana caranya Pak Hermanto pakai dari misalnya laba bersih ini, kapan dipakai ini untuk ekspansi lagi bisnisnya, kapan dipakai untuk branding, karena mungkin kita pakai case example Cleo kali ya mungkin ya. Karena Cleo ini kan yang masih relatif IPO-nya 2017, masih lebih baru dan growth-nya luar biasa. Apa sih yang membedakan dari mungkin segi kan Pak Hermanto udah jelasin tadi, dari packaging segala macam, kepedulian terhadap konsumen. Tapi saya rasa ada value yang lebih dibanding itu, yaitu branding, yang mungkin nggak dibahas sama banyak orang. Gimana cara kita sebagai seorang capital allocator yang bijak untuk alokasi capitalnya? Apakah ini dipakai untuk branding sekian kah? Untuk dipakai untuk capex beli mesin sekian kah? Itu gimana Pak? Kalau Cleo khusus capex-nya itu lebih banyak kita ekspansi pabrik. Jadi setiap tahun kami mentargetkan ada ketambahan pabrik 3-4 setiap tahunnya. Dan distribusi sekitar 50 cabang. Jadi sekarang sudah ada 450 cabang dengan 3.000 armada truk. Nah itu terus dikembangin. Karena Indonesia ini kan luas sekali, ada 17.000 pulau ya. Jadi kami baru akuisisi satu pabrik di NTT. Baru juga di beberapa lokasi di Sumatera. Termasuk sekarang ya kita ngalami musibah ya, ada bencana alam. Tapi kami ekspansi terus ke sana. Ini mungkin teman-teman yang nonton ini juga banyak yang investor Pak. Mereka mungkin mau tahu dari pandangan Pak Hermanto. Pak Hermanto kan banyak berinvestasi ibaratnya walaupun pengendali ya di perusahaan private dan ada perusahaan TBK sekarang. Itu apa sih yang dipilih Pak? Kalau misalnya perusahaan TBK itu seperti apa dan yang perusahaan private itu seperti apa? Ciri-cirinya itu apa Pak? Apakah ada sektor tertentu yang Pak Hermanto suka, forte-nya mungkin manufacturing, FMCG? Kalau sektor ya pasti sektornya itu ada benang merah dengan 8 subholding yang kami milikin. Kalau terlalu jauh kami nggak masuk. Ya. Nah faktor yang saya lihat biasa sih dari para CEO-nya di perusahaan tersebut. Ya kalau pimpinan dan direksi timnya itu bagus, wah saya eager sekali untuk masuk gitu. Karena kalau
perusahaan sehat, timnya bagus, itu kalau untuk nge-push dorong untuk bisa meningkat beberapa kali lipat itu kan gampang. Tapi kalau perusahaannya itu dalam kondisi sakit atau perlu masuk ICU, itu kan berat itu. You jangankan minta dia berlari, jalan aja mungkin sudah terseok-seok kan. Iya. Berarti masuk rumah sakit dong. Nah itu saya pasti nggak minat. Oke. Investment checklist-nya ada nggak Pak? Misalnya laba bersihnya harus bertumbuh 20% minimal gitu. Oh enggak, saya enggak fokus di EBITDA atau laba, tapi kami melihat bahwa potensi dari perusahaan itu bisa dibawa bertumbuh itu secara jangka panjang dan Oke. menjadi yang terbesar di Oke. sektor usaha tersebut. Kenapa decision-nya akhirnya kan ada beberapa perusahaan kayak misalnya yang Pak Hermanto bilang tadi yang dominate market share di Indonesia itu decide untuk go private ya kan, yang di bidang air. Kenapa akhirnya Pak Hermanto decide untuk banyakin go public nih sekarang? Kalau perusahaan udah menjadi publik, itu kan berarti kontrolnya ini sudah lebih kuat. Ya. Terus dijalankan secara transparan. Ya, jadi di holding kami ini untuk ngawasin, untuk ngontrol itu lebih gampang. Ya. Karena mereka dimiliki oleh orang-orang yang bekerja. Jadi nggak hanya shareholder saja. Semua employer, maksudnya level-level tinggi itu semua menjadi shareholder. Ya. Kalau misalnya Pak Hermanto saya kasih 10 triliun besok, harus di-deploy, itu Pak Hermanto akan cari perusahaan seperti apa dan kira-kira gimana caranya? 10 triliun ya. Ya. Kalau di dunianya Timothy hanya di layar, ya itu nilai juga relatif ya, besar kecil ya. Tapi kalau 10 triliun itu diinvestasikan ke yang saya tadi sebut FMCG, ke healthcare ya. Wow, itu bisa menjadi satu perusahaan yang keren ya. Dan kalau ketemu dengan stakeholder ya, mulai dari yang bekerja, distribution dan semua jaringannya, itu kita bisa menjadi apa ya, bahagia gitu ya. Oke. Apalagi kalau terus perusahaannya itu bisa terus bertumbuh dengan sehat ya. Oke. Adakah Pak Hermanto mikir untuk kan tadi kan harus ada benang merahnya tuh. Heeh. Apakah ada sektor lain yang Pak Hermanto lihat mungkin ke depannya kan energi nih orang banyak yang masuk nih sekarang. Heeh. Atau kayak udahlah saya mau tetap stick di yang saya ngerti, circle of competence, saya nggak mau cari yang di luar yang saya ngerti. Adakah Ya, ketertarikan apakah bisnis maksudnya renewable energy iya. ya. Ini kan memang itu adalah satu bisnis yang menurut saya jangka panjang ya, maraton ya, Ya. bukan sprint ya. Jadi saya sendiri di beberapa